berani adaptasi. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di 3, 2, 1, jangan open BO. Oke, balik lagi bersama kita di sini. Setelah minggu lalu kita sudah melakukan podcast, seru banget. Setelah kita melakukan podcast minggu lalu, kita balik lagi di sini di acara yang paling bergengsi, anak muda, gaul, intelektual, efektif semuanya di Berani Adaptasi. Saya ini apa ya? Bingung sebenarnya. Acara ini acara apa? Enggak, tapi acara ini memotivasi buat teman-teman semuanya yang menonton ya. Jangan lupa, kalau misalnya kalian merasa kalian tidak berguna di masa-masa seperti ini, bukan saatnya. Karena kita harus berani untuk beradaptasi di masa-masa new normal seperti ini. Dan kita punya ketawa ya. Kita punya narasuara untuk malam hari ini. Ada bintang tamunya untuk malam hari ini. Setelah kemarin kita berbicara tentang cukur-cukuran, ya, cukuran bersama Mas Korip. Kita sekarang kedatangan satu orang narasuara berasal dari kota yang sangat jauh. Itu sekitar 35 km per jam. Dari Purbalingga, kita kedatangan Wiwi Andari. Wiwi Andari. Halo Wiwi. Halo. Iya, Wiwi. Ini biasa ditemukan di bagian sayap. Cuwiwi. Iya, pintar ya. Nyambung ya. Cuwiwi. Ya, cuma guyon aja. Halo Wiwi. Wiwi Andari ini dari Purbalingga betul? Iya, Iya. Saya baru pernah ketemu ya? Iya. Baru tadi sih. Enggak, jangan kira kita barusan kemarin Mas gitu ceritanya. Coba jawab. Kemarin. Iya gitu. Padahal ya tadi memang. Oke, Wiwi Andari ini adalah suara kita buat malam hari ini. Kita mau berkenalan dulu karena kebetulan saya juga Bambi sendiri belum mengenal Wiwi lebih jauh. Jadi kita lebih mengenal lagi Wiwi itu seperti apa, sosoknya seperti apa, berasal dari mana, terus juga dia kesukaannya apa. Mungkin kita akan explore semuanya untuk di sini di Berani Adaptasi malam hari ini. Oke, Wiwi, kita perkenalan dulu, boleh? Boleh. Iya. Ya, nama saya Wiwi, asalnya dari Purbalingga. Oh iya. Gitu ya bintang tamu ya, sukanya nama saya Wiwi berasal di Purbalingga. Udah. Gampang banget loh. Oke, Wiwi ini yang saya tahu, saya sudah stalking Instagramnya Wiwi sendiri. Wiwi ini adalah anaknya Pak Subandi. Ya. Iya, karena namanya adalah Wiwi Andari Subandi. Kalau Suliono itu bapak saya. Subandi Suliono ya. Ya, cocok ya? Enggak. Subandi Suliono. Enggak. Oh, enggak cocok ya, udah apa-apa. Nanti kira-kira kalau misalnya itu cocok-cocokin aja. Cocokologi. Oke. Wiwi, saya lihat kalau misalnya di Instagram ini Wiwi itu suka traveling. Lumayan. Dan Wiwi salah satu wanita yang suka dengan olahraga sepak bola. Ya, enggak suka lagi sih ya, kalau dibilang suka udah kayak menjadi bagian dari hidup sih kalau sepak bola. Bagian Passionnya. Passion itu merek tisu. Paseo jauh. Saya hanya menjuruskan saja, jangan dijerumuskan lagi. Siapa Itu. tuh nanti di endorse kan? Oh iya benar, pintar ya nyari endorse-nya ya. Followersnya berapa? Beli? Enggak Asli ya. itu semua. Oke, berarti udah jadi passion tentang sepak bola itu udah melekat dari diri Wiwi ini sejak kapan? Jadi dulu awal bisa suka sepak bola ya, mungkin perjalanannya dulu itu pas SMP sekitar tahun 2008. Iya. Di rumahku itu dijadiin tempat buat mainan PlayStation, gitu, main PS. Oh, rumahnya rental. Iya, rental PS. Oh iya benar. Jadi tiap hari itu anak-anak kebanyakan ke rumah buat main PS. Nah, kalau main PS itu kan kebanyakan main sepak bola ya, main bola. Nah, di situ aku juga sering nemenin mereka, ayo kita main apa gitu, ayo lawan sama Wiwi gitu,
Wiwi bisa loh PS2 hebat gitu. Zamannya PS2 dulu. Heeh. Nah itu kebanyakan teman-teman pada jagonya pakai MU United. Heeh. Aku dan MU. Kamu. Nggak salah. Nah dari situ mulai senang. Kalau misal yang baru datang, aduh udah keduluan Wiwi, berarti Wiwi mungkin pegang MU. Aku kan seringnya pakai MU karena di situ ada Ronaldo, nah hebat. Terus teman-teman juga, ya wis aku ngalaih kayak gitu. Aku pakai Arsenal atau kalau nggak Chelsea. Nah dari situ mulailah aku ngikutin terus. MU itu paling bagus. Kalau di PES itu kan ada yang warna ya, warna hijau berarti dia pemain yang lagi hidup, warna merah berarti dia lagi cedera gitu. Kalau warna putih? Putih nggak ada loh. Ada, itu bergabung. Lanjut. Nah dari situ mulai ngikutin terus MU yang lagi bagus siapa ya, yang lagi bagus siapa. Sampai akhirnya papaku itu juga kan suka bola. Nah Liga Inggris kebetulan kan mainnya nggak kemalaman banget, sekitar jam 9:30 udah kick off. Nah dari situ penasaran MU mainnya kayak apa sih. Kalau di PS-an kan bagus, tergantung playernya sih, tergantung kita yang main. Tapi kebanyakan kan kalau pakai MU ya udah kayak menang duluan lah kalau pakai MU. Pemainnya bagus-bagus. Nah mulai nonton kepincut lah sama Ronaldo dari situ. Makasih loh Mas sudah pincut sama Beda saya. Ya. Jauh. Nah kepincut lah sama Ronaldo. Pas itu dia juga kebetulan lagi on fire-nya ya. Dia kan dulu usianya sekitar 18 tahun, 19 tahun. Iya betul, habis ditransfer dari Sporting Lisbon. Betul. Nah tahu juga ya. Baru juga ya Ronaldo. Enggak, ayo lanjut. Nah dari situ mulai ngikutin. Ronaldo juga jadi top skor IPL saat itu. Terus dapat Golden Boot, sepatu emas karena dia kan top skor. Nah mulai jatuh cinta lah dari situ. Aduh Ronaldo kalau sekali aja aku nggak lihat dia main, rasanya kok kayak ada yang kurang. First impressionnya berarti kalau aku bilang dari pertama kali ada PS-an terus Wiwi pakai MU, di situ ada Ronaldo. Jatuh cinta lah Wiwi di situ sama sepak bola. Iya. Dari main PS dulu. Sampai akhirnya papaku beliin jersey MU, itu jersey pertamaku banget. Itu jersey MU aku pakai pas main PS. Terus siapapun yang ke rumah buat main PS pasti aduh udah kedulan Wiwi pakai MU, pada mau pakai MU gitu. Yang main udah lulus duluan. Oke, kita mau ucapkan terima kasih PS2. Ya kan? PS2 kan ini jadi suka sepak bola. Terus dari situ jadi ketagihan kalau misal habis main PS sambil nunggu bolanya mulai. Misal jam 8 mulai main PS, nanti jam 9 pas bolanya mulai lanjut nonton bola. Kayak gitu hari-harinya kayak gitu terus sih hampir. Oke, berarti udah sekitar berapa tahun ya sampai sekarang? Udah ada hampir 12 tahun ya. Dari awalnya suka Ronaldo itu berarti dari awalnya dia ditransfer dari Sporting Lisbon ke Manchester United ya. MU ya. Oke. Secinta apa sih sama Ronaldo itu? Cinta apa ya, sampai bela-belain sih ke luar negeri buat ketemu Ronaldo. Ke luar negeri? Saya juga ke luar negeri susah sekali. Anda ke luar negeri, saya swasta, itu luar negeri juga. Ya kan bener? Iya luar negeri swasta. Sampai ke luar negeri demi untuk menonton seorang Ronaldo itu. Iya. Jadi ceritanya itu kan dulu Ronaldo pindah lah ke Real Madrid. Nah itu patah hati pertamaku di sepak bola. Oh itu ini ya habis jam 6 itu ya? Madrid. Oh Madrid ya. Saya kupingnya agak ini. Oke, next. Nah 2009 Ronaldo ditransfer ke Real Madrid. Mulailah ngerasa kayak gini ya, berarti ditransfer terus dia nggak main lagi di MU. Terus cari tahu siapa sih Real Madrid kok bisa-bisanya beli Ronaldo. Harganya mahal banget kan saat itu. 80 euro ya kalau nggak salah ya, 80.000 euro ditransfer ke Real Madrid. Di Real Madrid yang bikin aku takjub banget itu kaget banget saat itu Ronaldo kan perkenalan di Real Madrid di Santiago Bernabeu. Perkenalan di sana, baru perkenalan aja ditonton sampai 85.000 penonton. Itu baru perkenalannya aja. Karena saya bukan fans Madrid, jadi saya nggak ngerti ya. Yang penting itu Barca ya.
Oke, terima kasih Barca. Oke, berarti baru perkenalannya aja itu Ronaldo sudah disambut sama 85.000 Madridista yang ada di Santiago Bernabeu. Oke, keren. Terus? Nah dari situ mulailah kok seantusias ini Madridista nyambut Ronaldo idolaku 2009 itu. Terus akhirnya kan gantilah nonton Real Madrid dari nonton MU. Awalnya masih suka sih nonton MU, cuma kok yang ditonton kayak ada yang kurang. Idolaku ada di Real Madrid. Jadi seperti ada yang hilang gitu ya. Temennya Ipang ya? Ada yang hilang. Oke, lanjut. Nah mulai saat itu aku memutuskan ya hijrah lah dari Liga Inggris ke Liga Spanyol. Mulai suka La Liga, ngikutin perkembangannya La Liga. Ya mungkin dibilangnya fans apa ya, fans pemain ya gitu kan. Kadang terbully juga, kamu fans pemain nggak loyal ke klub ya gitu. Tapi gimana ya, kita kan nonton sepak bola juga nonton pemainnya kan. Ya iyalah, cuma permainannya. masa nonton pembantunya kan kamu. Nonton rumputnya. Ya kan, nonton terus. Nah, mulailah aku ngikutin Real Madrid terus sampai akhirnya 2011 zamannya Twitter kan, zaman rame-ramenya Twitter. Nah, dari Twitter itu ada komunitas. Aku lihat ini kok apa ya, fans Real Madrid ada komunitasnya. Terus mulai kayak tertarik pengen ikut loh, ini komunitas Real Madrid, berarti di sini aku bisa deket sama teman-teman Madridista yang sama-sama suka Ronaldo, sama-sama fans Real Madrid. Nah, aku nge-DM official PRMI di situ, Madridista Indonesia. Nge-DM gimana sih caranya biar ikut komunitas ini gitu. Dimintain nomor WA enggak? Biasanya kalau habis DM tuh minta nomor WA. Enggak, dulu itu belum zaman WA. Oh, belum. PIN BBM. Oh, PIN BBM. Terus ya ketemuan. Iya, enggak. Rulesnya ya saya tahu banget, player banget sih ya. Mantan. Ya. Next. Nah, dari situ aku dapat PIN BB pengurusnya karena official PRMI punya Real Madrid Indonesia. Apa? PRMI. Kirain itu saya baca di Instagram PRMI. Ini Persatuan Rumah Makan Indonesia apa ya? Bukan. Ternyata itu Real Madrid Indonesia ya. Maaf, saya sebenarnya itu hanya untuk gimmick aja. Lanjut. Oke. Nah, dari situ ditunjukin lah kalau kamu mau gabung silahkan. Kebetulan di setiap regional kan ada ini ya, ada fanspace-nya. Dari situ aku nyari yang Purbalingga aku nggak ada. Nah, ternyata di Purwokerto ada. Di Purwokerto itu PRMI Purwokerto namanya. Nah, dari situ aku nge-DM juga di Twitternya PRMI Purwokerto. Ternyata ada komunitasnya, terus mereka welcome banget sama aku. Jadi, ayo ikut aja, kita ada nonton barengnya, ada kopdarnya gitu. Nah, 2012 apa 2013 agak lupa. 2012 aku mulai kopdar sama mereka, ikutan kopdar, nonton bareng. Ternyata asik banget sih nonton Ronaldo sama teman-teman yang benar-benar suka Real Madrid juga, terus kebanyakan juga suka Ronaldo. Kita satu frekuensi, terus nonton bareng, ikut kegiatan-kegiatan mereka. Rasanya beda ya nonton sendiri di TV sama nonton bareng sama teman-teman Madridista yang lain bareng-bareng di big screen ya itu waktu itu ya. Beda banget ya. Terus kebetulan 2013 aku mulai masuk kuliah, mulai daftar kuliah di Purwokerto. Nah, makin intens lah ikut kegiatan-kegiatannya PRMI. PRMI punya Real Madrid Indonesia ya, sekali lagi ya. Oke. Real Madrid Indonesia ya, bukan rumah makan ya. Sorry, saya ngatanya cuma makan doang. Makan doang. Lanjut. Dari situ mulailah kayak futsalan ikut, kemudian nonton bareng, kopdar, sampai ada acara catering nasional. Nah, catering nasional berarti ini skalanya udah Indonesia banget ini ya. Berarti itu satu Indonesia PRMI itu berkumpul jadi satu. Berkumpul jadi satu. Saat itu tuan rumahnya Jogja. Tuan rumahnya Jogja. Itu yang terkenal sama ciloknya ya? Bukan. Oh, aku tahu itu terkenal sama mendoan. Mendoan masih nih, gudang. Gimik. Biar ratingnya naik nih. Harus dong. Oke, ya terus. Nah, ikut gathering nasional cuma masih malu ya, aku kan anak baru. Masih kayak malu-malu. Terus tanya sama teman-teman Madrid Purwokerto, mereka masih ikut enggak? Kebanyakan masih ada yang enggak karena sibuk kuliah kan saat itu. Nah, aku izin ke orang tua juga masih belum dibolehin.
nggak boleh kayak gitu. Terus juga akhirnya ya udahlah tahun depan siapa tahu ada lagi. Tapi tahun depan ternyata nggak ada. Tahun depan adanya itu gathering daerah Jawa Tengah dan DIY. Nah itu mulai ikut kegiatan itu gathering daerah. Oh, berarti resmi untuk ikut yang benar-benar intensnya itu waktu gathering daerahnya itu. Jadi waktu nasional itu masih malu-malu ya Wibinya masih ya? malu-malu. Jadi malu. Enggak juga kali. Kemudian Terus selain Madridista aku juga suka klub lokal sih dari 2010. ya, apa itu? Klub Persibangga Purbalingga Wih. pastinya. Persibangga. Saya bangga. Saya kebetulan juga SMA-nya di Purbalingga dulu. Di mana? Ada salah satu SMA negeri di Jangan Purbalingga. kita satu lighting ya. Saya pinter dulu. Pinter pusing. manjat pagar. Jadi salah satu SMA negeri favorit di Purbalingga lah. Yang letaknya itu ada di yang sekarang jalannya dibagi dua itu. Iya. Ya itu situ. So, lanjut Persibangga. Kita ngomongin klub lokal ya. Ya. Kemudian 2010 masih awal-awal SMA juga suka klub lokal, ngikutin banget Persibangga. Saat itu sampai rela bolos sekolah. Bolos sekolah hanya untuk melihat Persibangga. Bolos ini si eskulnya jarang ikut karena kan itu eskul pramuka weekend ya. Oh iya. Itu Kebetulan, wajib ya? Wajib, kebetulan bareng sama Persibangga main. Nggak usah ditiru sini. Buat teman-teman pramuka ya yang menonton, kalau kalian melihat ada tim sepak bola yang kalian main, tonton aja. Enggak. Tapi itu kemungkinan gara-gara Wiwi ini terlalu antusias banget ya sama Persibangga, pengen banget nonton langsung di stadion karena euforianya kan beda kan ya kalau nonton di stadion langsung. Terus jadi awalnya suka ke klub luar dulu kan, suka ke MU dulu, baru cari tahu Purbalingga ada nggak sih klub sepak bola, pengen nonton langsung loh, pengen ngerasain euforia masuk stadion kayak apa sih. Terus dukung tim lokal kan kayak punya rasa primordialisme gitu ya. Saya primordialisme apa, aku kuliah lali cowok. Ciri khasnya apa sih? Aku kok nggak dukung klub luar tapi nggak pernah nonton ke Santiago Bernabeu atau ke Old Trafford gitu. Makanya aku cari tahu klub lokal. Persibangga Purbalingga saat itu juga lagi main di Liga 2 Divisi 2 Indonesia ya. Divisi 2 Indonesia lagi main di situ. Kebetulan saat itu musim 2011 Persibangga main di final. Itu waktu pemainnya Gunario bukan? Iya, betul. Gila, Mas Farikin Gunario kali ya. Gue gitu loh. Jawabannya Mas Gunario. Mereka kan final ya, main di Jakarta. Lawan salah satu klub dari Papua lah saat itu, Persewa atau apa kayak gitu lupa. Nah, mereka juara. Juara terus pas pulang ke Purbalingga, kita yang di Purbalingga itu ngadain kayak konvoy gitu, motor bareng-bareng merayakan. Nah, itu kan semakin membangkitkan rasa rasa bangga banget sih punya Persibangga, aku bisa nonton langsung, ngerasain euforia kemenangan kayak gini kapan lagi. Betul, itu. Terus salah satu kenangan sih menurutku itu pengumpulan massa terbanyak saat itu loh. Kira-kira berapa waktu itu masanya dari teman-teman Persibangga yang ikut untuk anak-anakan? Ribuan? Ribuan. Kalau ratusan itu lover. Berapa lapis gitu ya. Iya, terus itu menurutku pengumpulan massa terbanyak saat itu karena dari pagi sampai sore kita konvoy kayak nggak ada habisnya, nggak ada rasa capeknya loh, naik motor keliling Purbalingga sampai pelosok-pelosok ngerayain sambil nyanyi yel-yel kita kan. Sangat-sangat metal ya gitu. Gimana? Kita kepo nih. Gimana? Salah satunya ya yang sering banget dinyanyiin, wajib pas Persibangga main ya gitu. Suara kan jelek. Oh ya nggak apa-apa, memang kita mendengarkan yang jelek-jelek kok. Nggak, lanjut yuk. Sangat metal, salam ngapak, merah total, bersama kami, Braling Mania, dukung Persibangga hingga juara. Kayak gitulah. Oke. Wibi itu kan
yang tadi kita udah obrolin kan udah sering pergi ke luar negeri ya, kalau sering sih ya lumayan lah ya hitungannya ya ke luar negeri, terus udah sering ikut away teman-teman Persibangga juga. Punya mimpi nggak sih, mimpi yang lebih jauh lagi dari yang kemarin Wiwi? Aku udah nih pencapaian di sini nih, yang paling bangga nih bisa ketemu Ronaldo langsung. Ada nggak sih pencapaian yang pengen Wiwi lebih tinggi lagi? Untuk pencapaian sih yang tadi tak ceritain itu ya, kayak yang nonton Ronaldo langsung terus dapat sign-nya kan. Aku sempat nyusun lagi ke hotel pas Ronaldo mau Dapat sign-nya? Pas mau pulang dia mau balik lagi buat acara ICC yang di Cina kalau nggak salah, apa di Korea pas itu. Nah pulangnya akhirnya aku teriak sekuat tenaga, itu videonya sampai di repost beberapa akun bola ya. Sampai berapa sih itu ya, di save ribuan, terus di share sama hampir semua akun bola sih. Ini perjuangan banget ya gitu, karena videonya dramatis sih termasuk. Mungkin dianggapnya dramatis ya. Soalnya dari perjalanan aku muter akhirnya dapet sign-nya Ronaldo. Kalau untuk mimpi ya, aku sih pengen banget itu sih ke Santiago Bernabeu. Ke Santiago Bernabeu. Kayak khatam banget loh aku. Itu sesuatu yang harus wajib nanti pengen diimpikan sama pengen diwujudkan sama Wiwi sendiri ya. Nginjakan kaki Santiago Bernabeu. Iya. Masuk ke museumnya. Iya. Terus ngelihat pencapaian trofi yang Ronaldo waktu itu udah pernah bikin, seperti itu ya. Oke, Santiago Bernabeu. Saya sih pengennya ke Allianz Turin Stadium. Oh iya, juga sih. Iya. Pas lihat Ronaldonya di Allianz kan. Iya, benar. Nah, sebenarnya gara-gara Covid sih aku kalau ngomongin Covid itu kesel banget semua. Seberapa kesel sih kamu sama Covid? Gini, kita semua kesel ya. Kita kalau ngomong Covid itu semuanya kesel. Pasti ini gara-gara Covid kita semuanya dibatasi, kita pergerakannya dibatasi. Mungkin ada yang teman-teman juga yang di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain, pendapatan juga nggak ada. Nah, kalau ngomongin soal Covid nih, ini kan udah bersiap untuk new normal nih. Iya. Kalau misalnya udah mau new normal ini, kalau misalnya Wiwi pengen melakukan sesuatu hal yang ibaratnya yang kemarin udah dilakuin ya udah, kayak Wiwi pengen lakuin sesuatu hal yang lebih lagi dari yang kemarin, tapi di era new normal kayak gini tuh Wiwi tuh bisa lakuin apa coba? Ayo. Kebetulan juga aku kan ketua beberapa komunitas ya. Apa aja sih ketua apa aja tuh? Kayak PRMI Purbalingga versinya Madridista. Ketuanya? Astaga. Hei kalian para cowok-cowok, malu. Ini ketuanya cewek loh. Saya juga ketuanya CCI. Bukan. Saya ketua kelas dulu. Enggak, tapi dulu saya ikut CCI kebetulan. Terus selain dari PRMI apa lagi? Braling Manita. Braling Manita? Iya, itu supporter ceweknya Braling Mania. Terus? Kemudian ini sih kayak aliansi supporter di Purbalingga kan ada beberapa supporter sepak bola. Nah, aku juga salah satu yang pegang aliansi supporter. Nah, nih, kan tadi kan tak sambungin lagi ya. Supporter dan bola itu saling berdekatan, ya kan? Jadi ketika new normal seperti ini, siap untuk new normal kan, permainan bola dibatasi karena tidak ada penonton. Gimana untuk menyikapinya coba? Wiwi sebagai ceritanya ini korlapnya Braling Wanita lah. Ya. Yang jelas stres banget sih ya, jujur ya. Stres. Karena kegiatanku setiap weekend itu hampir kayak bola, terus kayak yang nonton bareng, futsalan, terus kalau pas lagi ada kegiatan lain juga pasti berhubungan sama bola. Kalau ngomong Wiwi pasti teman-teman yang suka bola ya gitu kan, di Purbalingga taunya. Terus gara-gara Covid ini semua kegiatanku kan terbatasi karena kegiatanku hampir semuanya tentang bola selain kerja Senin sampai Jumat. Terus akhirnya aku ngadain cerita dikit ya, aku juga pengurus sekolah sepak bola kan. SSB. Iya, manajer di sekolah sepak bola di Purbalingga. Ada SSB. Perwira Timur. Perwira Timur itu berarti Football Academy. Purbalingga Wetan itu sebelah mana ya? Dari Kaligondang sampai ke Jubung. Oh, Kaligondang ke Jubung berarti itu Bancar ke sana lah ya. Iya. Nah, itu sejak Covid kan otomatis anak-anak Perwira Timur nggak bisa latihan kan, ya, karena nggak boleh berkumpul-kumpul. Selain anak-anak Perwira Timur juga teman-temanku di Madridista nggak bisa
ikut kumpul-kumpul juga, padahal kan ada beberapa pertandingannya Madrid yang mainnya agak sore yang bisa kita buat nobar kan. Iya, betul. Nah itu salah satu dua kegiatan yang benar-benar stop ya. Iya. Terus selain itu kegiatan apa lagi ya, itu sih dua yang bikin stres banget, nggak bisa lihat anak-anak latihan. Terus yang kedua teman-teman juga, aduh kapan sih bolehin futsal, bupres, ya manggil aku kan bupres kapan sih boleh Stres, men. boleh latihan. Sampai yang di titik stres banget itu pas kemarin Brawling Mania kan anniversary yang ke-10 satu dekade. Nah itu kan semua teman-teman Brawling Mania bupres yang gimana, kita bikin kegiatan apa, kita kan mau anniversary yang 1 dekade itu. Aduh aku mulai mikir gimana ya bikin kegiatan apa ya buat ngerayain, padahal nggak boleh kumpul-kumpul, kita kan biasa kegiatannya ngumpul kan. Interaksi langsung ya. Interaksi langsung. Akhirnya aku ngumpulin beberapa temanku sih, yang ketuanya, aku kan ketua yang cewek. Nah temanku yang ketua cowok, Pak Bangun, itu ngumpulin teman-teman dari setiap korwil, perwakilan lah buat ngerayain, bikin tumpeng sama roti. Akhirnya itu dirayakan. Tetap dirayakan. Sedih banget sih. Tapi terbatas ya. Terbatas ya beberapa orang. Nah terus untuk yang kegiatan SSB, jadi pelatihnya itu datengin lah setiap pemain, datangin ke rumah-rumah kayak gitu, datengin buat latihan, lihat latihannya mereka. Soalnya mereka kan latihannya jadi sesuai arahan pelatih, cuma lewat WA kan kurang apa ya? Nggak lihat prakteknya mereka langsung, meskipun cuma di teori video, doang kan teori doang. Lihat videonya pun, oh itu gerakannya ada yang kurang, oh gerakannya ada yang masih salah, kan harus dijelasin langsung, sebenarnya lebih enak kan. Jadi pelatih lah yang ngalai ke rumah. Jemput bola berarti ya. Jemput bola. Terus aku juga masih maintenance mereka, gimana tadi latihannya sama pelatih itu, sama anak-anak Perwira Timur. Terus yang ini yang Madridista itu yang agak susah sih, udah pada kan 4 bulan, hampir 4 bulan ya kita nggak ada kegiatan, biasa nonton bareng, biasa kita futsalan. Akhirnya pas pemerintah mulai menerapkan new normal ini, aku udah mulai ngebolehin mereka futsalan sih, tapi tetap sesuai protokol. Jadi tak bikinin beberapa tim futsal. Di situ kan sekitar 10 orang satu tim, jadi ada sekitar 6-7 tim futsal. Nah giliran lah mereka, saya minggu ini yang main tim A, terus minggu depan yang main tim B, jadi semua kan kebagian main. Terbatas sih, nggak semuanya boleh. Nanti kalau semuanya boleh kan berarti kumpul-kumpul lagi. Kalau itu kan masih terbatas lah, 10 orang buat olahraga, hitungannya kan tetap buat olahraga. Ya tetap bisa berjumpa dengan teman-teman komunitas, tapi di era new normal ini dibatasi waktunya, dibatasi dengan sesuai protokol juga. Pokoknya ya apapun dilakukan, asal kita niat, ada keberanian untuk beradaptasi di era new normal. Asik banget gak sih kata-kataku? Tetaplah berani adaptasi. Harus berani beradaptasi ya, karena kalau kita cuma diem aja, nggak ada ide, nggak ada pemikiran ke depan, kita mau ngapain ya, hewan nggak ngapa-ngapain juga mati, ya kan. Paling nggak kita kan seorang manusia yang punya akal, kita punya pikiran yang lebih canggih dari hewan kan. Kita memikirkan sesuatu hal, gimana nih caranya kita improve nih. Yang biasanya kita seperti ini, yang dulu kita biasanya bisa bareng-bareng, kumpul-kumpul seperti biasa, kumpul bareng, tapi sekarang dibatasi di new normal. Ya setidaknya mengikutilah anjuran pemerintah dulu sampai kita benar-benar nanti waktunya si pandemi ini berakhir gitu ya. Berakhir lah. Juga kumpul-kumpul. Nggak cuma Anda yang pengen berakhir, saya juga pengen cepat berakhir. Saya nggak digaji. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi membuka pikiran saya tentang new normal ini. Kayak Wiwi berpikiran seperti itu, ada apa masukan-masukan buat teman-teman SSB-nya. Saya juga berpikir saya melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain di mana hari-hari biasa saya lakukan. Contohnya tutulan abon, silakan beli abon saya. Ya. Abonnya lagi viral itu kan? Iya. Yang dalamnya gula. Itu klepon. Ya. Halo. Telepon. Oke, Wi, kita udah ngobrol lumayan banyak ya. Aku ada satu apa ya berarti ya, games tanya jawab lah.
Enggak, saya game aja apa sih ya? Gimmick lah. Iya. Aku tuh punya nama Tancep. Tancep, tanya cepat. Ya. Yang ditancap itu yang enak. Sate. Iya. Itu yang positif. Iya. Dan yang tancap-tancap lainnya. Layar tancap. Tancap. Oke, Wi, ini aku punya beberapa pertanyaan nih ya. Jawab cepat ya. Lari atau sepeda? Sepeda. Kenapa suka sepeda? Lagi musim. Anda tukang borong ya ternyata. Pantesan saya mau ke toko sepeda habis terus saya diborong sama Wiwi. Tapi suka sepeda juga. Dari sebelum sekarang kan lagi musim ya, juga suka sepedaan sih. Berarti bukan karena pandemi ini ibaratnya ngikutin arus ya, bukan ya, tapi memang udah sering sepedaan juga olahraga gitu ya. Oke. Kuliner atau naik gunung? Kuliner. Kenapa? Di atasnya badanku bengkak ini. Anda ngomong bengkak, ngadepnya ke saya. Tapi memang benar. Tapi memang seneng kuliner ya. Enggak. Tapi kalau naik gunung pernah? Pernah. Ke mana? Sindoro pernah, Sumbing pernah, Gunung Prau 3 kali. Oh, Sindoro lewat via mana? Via itu yang pohon teh apa namanya? Tambi. Tambi ya. Berarti lewat jalur utara, sorry. Iya kayaknya. Jalur utara kan. Dia yang kesana lagi. Kalau Sumbing via Wedung ya. Setelah balik enggak. Kalau Sindoro via Wedung bisa, tapi Wiwi milihnya lewat Tambi. Kalau Sumbing dari apa sih ya, lupa loh. Soalnya aku nggak sampai puncak. Dari Temanggung, Wonosobo, dan Wonosobo. Magelang. Wonosobo. Oke. Next, olahraga atau fashion? Olahraga. Kenapa? Meskipun badan kayak gini, tapi aku sih tetap sering olahraga. Suka aja olahraga. Kan suka nonton sepak bola, Oh, suka iya. juga olahraga. Benang merahnya kan ke situ arahnya nanti. Ini kan pertanyaan sudah setting. Sepak bola atau karir? Sepak bola. Loh, karir itu menjamin Anda sampai nanti. Sebenarnya pengen juga sih berkarir di sepak bola. Contohnya, berkarir di sepak bola itu kayak gimana? Selama ini kan aku jadi supporter ya. Sebenarnya pengen juga sih kayak ikut manajemennya di sepak bola, pengen lebih tahu kayak apa sih kalau di manajemen ya gitu, meskipun masuk manajemen SSB, cuma pengen masuk ke klubnya sih, lebih ke klubnya kayak aku pengen tahu. Pengen nggak suatu hari nanti kontribusi? Suatu hari nanti Wiwi punya klub sepak bola sendiri. Maksudnya jadi presiden, direktur, CEO gitu. Owner dong. Iya. Iya. Iya pengen. Pengen ya. Impian juga salah satu impian ya. Itu bisa pengen gantiin Florentino Perez. Oke. Saya cinta Agnelli. Iya. Next, Spanyol atau Italia? Sangat membingungkan. Spanyol atau Italia? Spanyol. Karena apa? Hala Madrid. Iya, jelas. Masih ini sih Santiago Bernabeu masih di pikiran terus. Oke, masih nyantel lah ya, berarti masih pengen banget. Terus Bernabeu atau GBK? Bernabeu. Anda tidak nasionalis. Itu kan? GBK kan bisa kapan aja ya. Loh, tapi kan nasionalisme. Tergantung kalau di GBK ini acaranya bukan tentang bola. GBK adanya di Jakarta. Jakarta, wilayahnya di Indonesia. Ya udah. Ini cuma pertanyaan menjebak aja. Oke. Hala Madrid atau Forza Juve? Hala Madrid. Kenapa? Meskipun aku nyoba suka sama Juventus ya, tapi kok tetap nggak bisa move on sama Madrid. Sempat kayak pas dulu suka MU, akhirnya aku bisa move on ke Real Madrid, tapi pas sekarang udah 11 tahun ya suka Real Madrid, makin cinta, tiap tahun makin seneng, makin ini nggak bisa ditinggalin lah. Oke, kebetulan kita ada sambungan langsung dari Cristiano Ronaldo. Ini Ya. Ronaldo, ini katanya suka Madrid, nggak suka Juve. Gak apa-apa, tapi itu pilihannya dari Ibi sendiri kok, nggak apa-apa. Bergerak atau diam? Bergerak. Kalau diam? Bingung. Tidur. Iya, paling pas tidur aja masih suka bergerak kan. Oke, ini pertanyaan tancap terakhir ya. Ya. Malas berkarya atau berani beradaptasi?
Berani beradaptasi. Kenapa? Kalau malas berkarya, kebetulan bukan aku banget sih, aku orangnya nggak bisa diem, pertama. Terus pengennya nyoba-nyoba hal yang baru. Nyoba? Buat anak coba-coba. Belajar, lebih ke belajar ke hal-hal yang baru. Terus kalau berani beradaptasi, sekarang banget sih waktunya berani beradaptasi di era new normal ini, khususnya gimana dengan kondisi kayak gini aku masih bisa produktif, terus bekerja, terus masih bisa berkontribusi buat teman-temanku juga. Kan aku juga jadi kayak yang dituakan kan di komunitas, terus teman-teman juga kebanyakan sejak pandemi ini sih ya, sejak pandemi ini banyak yang nanya, aduh aku sekarang jadi nganggur ini Putres, terus aku bingung mau ngapain ya gitu. Alhamdulillah mereka juga, maksudnya omonganku agak didengar sama mereka sih, kamu coba jualan ini, kamu coba jadi reseller ini. Nah alhamdulillah mereka ngikutin apa yang aku anjurin, beberapa ngikutin gitu. Mereka mulailah ngerasa, oh iya ya bener ya yang dibilangin Mbak Wiwi, ternyata aku gara-gara mulai nyoba berjualan kok sekarang jadi akan nambah penghasilan gitu. Alhamdulillah. Tuh kan, tuh berarti kan salah satu contoh juga nih buat teman-teman yang misalnya nonton nih ya. Jadi yang biasanya cuma kerja tapi bukan berbisnis ya, tidak berbisnis ya. Cuma kerja, terus ibaratnya di pandemi ini kalian lebih dibatasi lagi untuk pekerjaannya, terus tiba-tiba harus memikirkan sesuatu hal tentang perut ya kan, tentang hidup, gimana caranya, akhirnya memilih bisnis mungkin dari makanan. Jadi ada penghasilan lebih, ada penghasilan masukan yang cukup lumayan lah untuk masa pandemi seperti ini ya. Jujur saja kalau misalnya pandemi seperti ini kan, ini efeknya kan global, bukan cuma kita, bukan cuma kameramen, bukan cuma yang di depan ya, yang guyang-guyu dong, tapi kita semua kecut bos. Banget. Saya yang kecut banget. Anda tidak kecut banget. Karena saya umat-umat dari tadi. Tapi ini ngomong-ngomong kursinya mau jebol. Jadi mungkin sebentar lagi ya. Oke, Wi. Ada masukan nggak buat teman-teman yang nonton podcast ini tentang berani beradaptasi? Masukan yang bisa membangun buat teman beratnya sobat adaptif ini bisa lebih berpikiran maju dan bergerak gitu di masa pandemi seperti ini. Ya kalau menurutku sih yang pertama, COVID itu, kalau menurutku pribadi, COVID itu beneran ada. Ya. Kita harus tetap ngikutin apa yang dibilang pemerintah, sesuai protokol lah. Meskipun kita diam di rumah, tapi harus tetap produktif. Kayak misalnya jadi reseller lah, kebanyakan sekarang kan jadi reseller, atau banyak yang jadi tukang masak dadakan kayak gitu. Yang dijualin online. Harus ngikutin lah, karena kita kan nggak tahu juga pandemi ini kapan berakhirnya. Kalau misal kita tetap pasrah, terus pasrah sama keadaan, itu putus asa, kayak malah semakin membuat kita tambah stres, terus nanti imunnya turun gitu. Kalau menurutku pribadi sih, ayolah kita sama-sama bergerak, apapun itu kita coba. Ya meskipun mungkin butuh proses ya, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah menghadapi sesuatu yang ibaratnya ini secara global ini udah menggempur kita semua ya. Gak bisa-bisa nih kita nih ya, digempur gak bisa-bisa nih ya. Tapi alangkah baiknya kita tetap berpikiran jernih, kita tetap gimana caranya memikirkan sesuatu hal yang berbeda biar kita beradaptasi dengan era new normal seperti ini. Gila banget gak sih kata-kata gue? Oke, sobat teman-teman yang semuanya di sini, kita masih bersama dengan Mbak Wiwi. Ya, Mbak Wiwi, nih, kalau misalnya Agustus ini tidak jadi ke Banabu, walaupun tabungan udah ada nih, akan direalisasikan itu kapan kira-kira? Kemarin sempat tanya sih ke DJ pusatnya, ini gimana kok nggak jadi ke Banabu, bukan cuma kejelasannya sih, menanyakan kejelasannya, terus diganti kapan ya gitu. Katanya mereka belum tahu diganti kapan, tergantung sih, soalnya kan di Itali juga masih banyak kan yang jadi
karena jadi korbannya COVID ini. Mungkin tahun depan sih katanya. Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah tahun depan. Tahun depan berarti bisa ke Bernabeu sekalian ke Turin ya. Ya. Dilalai Ronaldo pindah. Orang sih udah mengitali. PSG ya. Tujuannya emang lapangan gelempang. Tuku sahe. Iya. Oke, berarti kita doakan semoga Mbak Wiwi tahun depan bisa ke Santiago Bernabeu. Amin. Nanti diundang ke sini lagi ya kalau udah habis dari Bernabeu. Nanti bawain oleh-oleh semuanya. Ke sini. Tuan rumahnya siapa? Dan saya juga berharap saya bisa ke Italia sama kayak Mbak Wiwi, karena Mbak Wiwi pencinta Ronaldo, saya pencinta klub Juve. Jadi Mbak Wiwi Madrid, aku Juve. Kalau kita merit jadi Nyak Babe ya. Gimik. Terus tips-tips nih buat teman-teman yang ngerasa nggak bisa bergerak lebih di masa-masa new normal seperti ini. Ada nggak Mbak Wiwi punya tips-tips nih? Ngapain kek? Salto apa-apa? Mungkin Mbak Wiwi punya tips-tips sendiri. Tips tetap olahraga sih menurutku. Olahraga penting banget. Meskipun mungkin berjemur atau jalan kaki di depan rumah itu kan udah termasuknya olahraga ya. Kalau kita tetap jadi rebahan ya, tim rebahan di rumah, ngapain coba kan, nggak menghasilkan apapun. Tipsnya paling itu sih, tetap harus selalu bergerak. Olahraga, berpikiran positif. Kalau bisa jangan cuma rebahan. Buat kalian kaum rebahan ya, yang cuma tiduran aja nih ya, saya doakan kalian nempel sama kasur, sespray nih, kraker. Ya, tuan rumahnya pulang. Oke, itu tadi pembicaraan dengan Mbak Wiwi, salah seorang football enthusiastic, betul ya? Aku baca Instagram sih. Football enthusiastic yang dirinya suka dengan Cristiano Ronaldo, terus juga dengan klub Real Madrid, dia juga suka dengan klub Persibangan sesuai dengan kota asalnya. Terus dia juga salah satu ibaratnya yang ikut menggerakkan SSB yang ada di Purbalingga, itu dari Perwira Timur ya. Purbalingga Perwira. Sebagai Persibangga ya, itu masukan sih buat teman-teman semuanya, teman-teman yang nonton ini, buat sobat adaptif ya. Apa ngecung-ngecung? Ngecung-ngecung aku jentik menang. Ketawa. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalian harus berpikiran yang pokoknya positif terus lah, jangan yang diam-diam aja, diam-diam baik gitu, cuma di rumah nggak ngapa-ngapain. Kayak Mbak Wiwi pun juga dia akhirnya dalam hidupnya ini bisa jadi reseller makanan, jualan makanan ya kan. Apa salahnya? Yang penting kita bisa beradaptasi dengan new normal seperti ini. Yang penting positif ya, jangan kalian garong, maling ya, meso ya, tritik. Jangan, kalian itu jahat, itu seperti itu. Kalian harus berbuat yang baik di masa-masa seperti ini. Oke, seperti itu. Seperti ini. Wis ya. Oke, terima kasih Mbak Wiwi yang sudah malam hari ini nemenin saya, dan buat teman-teman semuanya, sobat adaptif, jangan lupa kalian subscribe, komen-komen, ya, like and share di YouTube-nya Muda Mudi ya. Jangan lupa ya di subscribe ya. Itu Instagramnya juga di follow, kalian bisa kepoin tuh event-eventnya dari Muda Mudi, kalian bisa kepoin semuanya, dan kalian bisa belajar tentang apa yang kalian harus lakukan di era new normal seperti ini. Gila banget kata-katanya. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman dan juga sobat adaptif yang menonton. Terima kasih juga buat Bibi dan semuanya penonton bayaran yang di sana. Nanti saya bayarin cilok. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan narasumber lainnya, dan kita jangan lupa untuk lebih berani beradaptasi. Kurasi, aku, kamu,
berani adaptasi. Sampai jumpa. Inspirasi. Untuk kamu berani adaptasi.